Baik, kita akan memantau bagaimana proses evakuasi pada pagi hari ini di Kabupaten Agam. Kita sapa rekan kita Donald Caniago di sana. Donald, tadi laporan Anda sebelumnya sudah turun hujan. Bagaimana dengan kondisi saat ini dan proses evakuasi apakah sudah berlangsung? Iya, proses evakuasi sudah berlangsung. Tim sudah turun ke lapangan di daerah Galuang, Kabupaten Sungai Pua, masih mencari satu korban lagi. Dan saat ini cuaca masih mendung, barusan terjadi hujan intensitas sedang, dan saat ini masih mendung. Di samping saya ada Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Marapi, ya Bang ya, Pak Ahmad Basuki dari PPMBG Pusat. Kita akan coba bertanya, Pak, untuk saat ini Gunung Marapi ini statusnya apa? Statusnya kami masih tetap sebagai siaga ya, karena aktivitasnya masih tinggi dan kemarin juga terekam gempa tremor menerus, ada peningkatan amplitude, berarti peningkatan energi ya sedikit bisa jadi 2 mm. Jadi aktivitas saat ini masih tetap tinggi dan kami masih terus memantau dan menetapkan statusnya masih disiaga. Masih disiaga ya. Berarti status siaga ini masih dipertahankan dari dari bulan Januari kemarin kalau tidak salah ya. Kalau rekomendasi aman dari status Marapi sendiri? Ya, masih rekomendasi status siaga adalah jarak aman 4,5 km dan untuk saat ini perlu diwaspadai aliran lahar ya, masyarakat untuk mewaspadai sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Dan tentunya ini sekarang ada musim hujan ya, jadi perhatian yang sangat harus diperhatikan ya. Nah, berarti terkait ini kan ancaman sekunder berarti Pak ya, sekunder dari Marapi ini adalah berupa lahar dingin. Nah, lahar dingin ini apakah PPMBG atau vulkanologi sudah menetapkan batas-batas ataupun titik-titik mana yang garis merah, garis kuning atau begitu? Ya, sistem mitigasi kami untuk lahar ini ada di peta KRP ya. Kami sudah memetakan jalur-jalur sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Jadi pedoman kami untuk mitigasi lahar ini adalah peta KRP yang sudah kami tetapkan dan saat ini kan ada 25 jalur sungai yang harus kita waspadai. Macam potensinya masih semuanya tinggi ya. Jadi kita harus melihat peta KRP tersebut dan mewaspadai sungai-sungai yang berhulu di Marapi. Artinya sekarang masyarakat yang berada di 25 sungai tadi Pak ya, di 25 sungai tadi untuk lebih meningkatkan intensitasnya mungkin ya, kewaspadaannya ya. Apalagi musim hujan sekarang lagi ya Pak ya. Nah, ini kan masih terjadi nih erupsinya Pak ya. Kalau dari pantauan data dari vulkanologi sendiri bagaimana Pak? Ini penurunan secara seismiknya gitu atau peningkatan lagi ya? Kalau dibanding bulan-bulan Desember, Januari tentunya ini ada penurunan ya Pak. Tetapi kita masih adanya erupsi, tentunya kita tidak bisa menurunkan statusnya karena penambahan deposit di kawah pun masih bertambah dan itu merupakan bahan awal dari terjadinya lahar dan ditambah dengan hujan. Jadi dengan aktivitas sekarang dengan masih adanya erupsi dan masih adanya hembusan dan masih adanya gempa tremor, tentunya ini kondisinya masih tetap tinggi. Harus diwaspadai. Masih tetap tinggi dan masih rekomendasinya masih 4. Baik, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan rekan Donald Caniago. Tadi informasi terakhir yang kita dengarkan bahwa aktivitas Gunung Marapi masih terus berlangsung di sana dan memang warga atau perlu diwaspadai kondisi ini karena memang mengingat banjir lahar dingin masih berpotensi untuk terjadi lagi di wilayah Agam maupun juga sekitar di Sumatera Barat. Kami masih akan kembali dengan informasi dari sana usai jeda. Breaking News TV One masih akan hadir untuk Anda. Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, kita lanjutkan informasi dari rekan Donald Caniago yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Donald Caniago, apakah sudah terdengar suara saya, komunikasi kita? Baik, terdengar dengan baik, Putri. Akhir. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Basuki, di mana beliau adalah Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Gunung Marapi dari PPMBG. Nah,
Kita lanjutkan, Pak. Tadi Pak bilang secara intensitas vulkanis Marapi ini mengalami penurunan sejak Januari yang lalu, ya, Pak ya? Jika dibandingkan Desember dan Januari, kondisinya cenderung menurun. Tapi potensi lainnya meningkat ya, seperti potensi lahar saat ini meningkat. Nah, posisi lahar yang meningkat itu apakah sama dengan kegempaan atau seismik yang berada di kawasan gunung itu? Kalau aktivitas gunung berdasarkan kegempaannya itu ini agak berbeda ya, karena kalau lahar itu potensinya berapa banyak curah hujan yang terjadi dan juga kita memperhitungkan berapa banyak deposit yang ada di sekitar kawah maupun di aliran-aliran sungai. Jadi secara kegempaan, secara aktivitas vulkanik saat ini menurun ya. Untuk aktivitas erupsi terakhir jadi tanggal 10 Mei ya, hanya satu, kemudian hembusan pun terlihat menurun, tetapi kita lihat lagi potensi lainnya, potensi lahar saat ini di Gunung Marapi meningkat. Berarti bisa diestimasi nggak, Pak? Apakah ancaman lahar dingin ini akan terjadi berapa lama atau intensitas bagaimana begitu? Saya kira kalau kita melihat di gunung api lain ya, potensi lahar ini ya, pada saat erupsi akan selalu terjadi setiap saat ya. Ketika curah hujan terjadi ekstrim dan ketika erupsi masih terjadi, tentunya lahar dingin masih akan terjadi. Berarti ini hubungannya kaitannya dengan intensitas hujan berarti? Iya, intensitas hujan yang sangat mempengaruhi ya. Faktor tersebut sangat mempengaruhi. Nah, kita mencoba mengkonfirmasi, Pak. Semalam Ibu Mensos datang ke sini mengatakan bahwa lokasi ini tempat kita berdiri ini kurang safety terhadap untuk pengungsian. Apakah ini masih berada di zona merah atau zona kuning atau bagaimana, Pak? Berdasarkan dari peta KRB tadi. Ya, berdasarkan peta KRB, posisi kita ini terlalu dekat dengan aliran sungai yang terlanda ya. Ini hanya berjarak sekitar 50 meter ya dari yang terlanda. Seperti kita ketahui, kalau kita ingin safe, itu minimal kita harus berada di sekitar 500 meter dari bantaran sungai. Dan ini posisi ini mungkin terlalu dekat ya dengan bantaran sungai yang terlanda di Bukit Batabura ini. Ya, dan kita harus melihat juga aliran-aliran sungai lainnya. Jadi untuk pengungsian ini kita harus memperhitungkan lokasi-lokasi yang benar-benar aman yang dari aliran lahar tersebut. Mungkin terakhir, Pak, rekomendasi atau himbauan mungkin kepada masyarakat. Karena kan yang di sini kan sudah jelas ini merupakan aliran sungai yang melebar, artinya meluap lah ya, katakan begitu. Nah, daerah-daerah yang mungkin dalam tanda kutip belum terkena atau bagaimana? Karena kalau kemarin BMKG bilang bahwa ancaman lahar dingin ini masih ada sampai saat ini. Ya, seperti informasi dari BMKG tersebut, tentunya BMKG mempunyai data-data curah hujan yang tinggi di sekitar Gunung Marapi ini. Jadi kami pun setuju bahwa dari 25 aliran tersebut potensinya masih tinggi karena dengan deposit erupsi masih terjadi dan juga adanya cuaca ekstrim di sekitar Gunung Marapi. Tentunya kita harus mewaspadai aliran-aliran sungai yang sudah kita petakan di peta KRB tersebut. Artinya mungkin meningkatkan kewaspadaan. Ya, diharapkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran-aliran tersebut saat ini. Oke. Pak Basuki, terima kasih banyak atas waktunya berbincang dengan Breaking News TV One pada pagi ini. Dan Putri, demikian perbincangan kami dengan Ketua Tim Tanggap Darurat PVMBG Gunung Marapi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita masih akan kembali pemirsa memantau bagaimana situasi dan juga proses evakuasi di tanah datar. Usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.